Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Sahabat sinau rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas adab berikutnya, yakni adabus salam, adab memberikan salam atau adab mengucapkan salam atau adab menebarkan salam. Salam secara bahasa, ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya yang pertama damai, kemudian yang kedua adalah pernyataan hormat, kemudian yang ketiga adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalam Islam, ya, Asy-Syaikh Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwa assalam maknanya adalah ad-du'a atau doa, yaitu doa keselamatan dari segala yang membahayakan, merugikan atau merusak, ya. Kemudian Syekh Ahmad As-Sawi dalam tafsir As-Sawi ketika menafsirkan surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 84 yang berbunyi wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Beliau mengatakan bahwa assalam maknanya keselamatan dari segala mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertemu dengan saudara kita muslim seiman, ya, kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Kemudian saudara kita menjawab salam, ya, hukumnya wajib. Lalu, mengapa kata salam yang dianjurkan? Mengapa kata salam yang disunahkan, bukan kata atau lafaz-lafaz yang lain, gitu ya. Nah, ini ada keterangan yang bagus dari Asy-Syaikh Dr. Mihran Mahir Utsman. Ia berkata, yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah li'anna ma'nahu ad-du'a lis-salamah minal afat fid dini wan nafs. Karena salam itu artinya adalah doa untuk keselamatan, baik dari kerusakan agama maupun dari kerusakan jiwa. Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita dan saudara kita menjawab, maka sungguhnya kita sedang saling mendoakan agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kerusakan, baik dalam kerusakan agama maupun kerusakan jiwa. Ini luar biasa makna salam, ya. Kemudian yang kedua, li'anna fi tahiyyatil muslimin ba'duhum li ba'din fi hadzal lafzi ahdan bainahum ala siyanati dima'ihim wa aradihim wa amwalihim. Karena di dalam penghormatan kata Assalamualaikum yang diucapkan seorang muslim kepada muslim yang lainnya, di dalam kata tersebut mengandung perjanjian. Jadi ketika kita mengucapkan salam, ketika kita menebarkan salam kemudian dijawab oleh saudara kita, itu hakikatnya kita saling berjanji, saling mengikatkan diri. Apa yang diikatkan, apa yang dijanjikan, yaitu ala siyanati dimaihim. Yang pertama, saling menjaga darahnya. Jadi
sesama muslim ya yang sudah sering menyampaikan salam, menebarkan salam, maka mestinya tidak akan terjadi pertengkaran, tidak akan terjadi permusuhan ya, apalagi pembunuhan. Kenapa? Karena di sini adalah ahdan ala siyanati dimaihim, salah satunya untuk menjaga darahnya. Kemudian yang kedua, wa a'radihim, kehormatannya. Jadi tidak mungkin juga sebenarnya seorang muslim ya saling menghina, saling merendahkan, saling mengejek dan lain sebagainya ya. Kenapa? Karena ketika mereka saling bersalam, saling mengucapkan salam, maka sebenarnya mereka ada perjanjian di situ. Kemudian dari apa lagi? Wa amwalihim, ala suyanati amwalihim, untuk menjaga hartanya. Nah, ini juga menjelaskan bahwa di antara sesama muslim ya yang sudah saling menebarkan salam gitu ya, tidak mungkin juga mestinya terjadi merugikan ya, mengambil hartanya dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau, kira-kira demikian makna salam di dalam agama kita, sungguh luar biasa. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tebarkan salam. Ketika kita di jalan bertemu dengan saudara kita, baik kenal maupun tidak kenal, yuk kita mari sama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian ada beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan salam ini. Yang pertama adalah, ada banyak sesungguhnya, tapi barangkali saya hanya menyampaikan 2 saja atau 3 dari ayat Al-Quran ini. Yang pertama adalah surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 61 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mengerti. Kemudian di ayat berikutnya, surat Ar-Ra'du ya, surat Ar-Ra'du, salam ini merupakan ucapan-ucapan ahli syurga ya, ucapan-ucapan ahli syurga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Wal malaikatu, dan para malaikat masuk ya, mendatangi para ahli syurga dari setiap pintu. Kemudian malaikat mengatakan, salam sejahtera, salam damai untuk kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian ketika di dunia, fa ni'ma uqbadar, maka sungguh nikmatlah tempat-tempat terakhir kalian, yakni di surga. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, salam ini merupakan lafaz ya, atau perkataan baik yang diucapkan sebelum Abuna Adam, sebelum ayah kita Nabi Adam turun ke bumi. Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika telah tercipta, Allah berfirman kepadanya, "Idhab fasallim ala ulaika minal malaika." Pergilah engkau wahai Adam dan berikanlah salam kepada malaikat. Kemudian Adam memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum. Kemudian malaikat menjawab Assalamu alayka wa rahmatullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Al-Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari sahabat Al-Barra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, afsus salam tuslimu, tebarkanlah salam, niscaya kalian akan bersih, niscaya kalian akan selamat.
Kemudian Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasul bersabda, Rasul melanjutkan, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Rasul bersabda, afsus salam bainakum, maka tebarkanlah salam, ucapkanlah salam di antara kalian. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalan sahabat Imran bin Husain, ada seorang masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian Nabi menjawab, Ashrun, 10. Pada kesempatan yang lain, ada orang yang masuk lagi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi menjawab Ashrun, 20. Di kesempatan yang lain, ada orang lagi yang masuk kepada Nabi, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi menjawab Salasun, 30. Sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini ya, salam ada 3 macam atau 3 tingkatan ya. Jadi kita boleh mengatakannya atau boleh mengucapkannya. Yang pertama adalah Assalamualaikum ya, mendapatkan pahala 10. Assalamualaikum warahmatullah, mendapatkan pahala 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mendapatkan pahala 30 ya. Silakan, tentunya kita ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak ya. Kita ucapkan secara lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari sahabat Al-Barra, afsus salam kai ta'lu, sebarkanlah salam supaya kalian mulia, supaya kalian jaya, supaya kalian tinggi. Nah, kemudian apa hubungannya antara salam dengan kejayaan, antara salam dengan kemuliaan, antara salam dengan kemenangan? Nah, ini dijelaskan oleh Al-Munawi radhiyallahu an di dalam kitab Qaidul Qadir. Beliau mengatakan, "Aitartafi'u sya'nukum fa innakum idza afsaytumuhu tahabbtum wastama'at kalimatukum faqahartum aduwakum wa alautum alaihi wa arada rif'a 'indallah." Jadi jika kita saling menebarkan salam ya, maka kita akan saling mencintai ya. Jadi jika kita menebarkan salam, maka kita akan saling mencintai ya. Jika kita saling mencintai, maka berarti kita bersatu. Nah, ketika kita bersatu, kita kuat, insya Allah kita bisa mengalahkan orang-orang yang akan menghalangi kita. Hadis riwayat Muslim dari jalan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menjelaskan, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Wahai Rasulullah, amalan-amalan apa yang baik yang terdapat di dalam Islam? Kemudian Rasul bersabda, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Jadi hendaknya engkau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, dan engkau menyebarkan salam atau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang engkau tidak kenal. Kemudian Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalan Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi billah man bada'ahum bisalam." Sesungguhnya
orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi mari ya, kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita ya yang muslim, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, mari kita mendahului, mari kita duluan ya untuk mengucapkan salam, karena ini termasuk orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kata sahabat Anas, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim, takun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik." Ya bunayya, wahai anakku, jika engkau memasuki rumahmu, fasallim, maka ucapkanlah salam. Niscaya akan menjadi berkah untukmu dan juga untuk anggota keluargamu. Kemudian yang terakhir, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam." Rawahu Abdullah bin Salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari sementara orang-orang sedang tidur pulas, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Rawahu Abdullah bin Salam. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bagian 1 dari Adabus Salam. Untuk bagian berikutnya nanti kita akan bacakan dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lail tentang tata cara mengucapkan salam. Demikian yang baik, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kekeliruan, kekhilafan itu dari Al-Faqir. Al-Faqir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.